menurut saya dari fakta-fakta yang ada harus diadili Jenderal Prabowo, Jenderal Wiranto, Jenderal Hendro Priyono. Kali ini kami rubah untuk mencoret ini yang cawapres bermasalah. Saya kira hampir pasti bahwa Nasdem dan PKB akan ada di dalam. Yang belum ketemu kan balik lagi dengan PDI Perjuangan dan dengan PKS. Jadi itu dari satu sisi. Di sisi yang lain, kemarin di KPU itu kalau PKS-nya datang, PDIP-nya nggak datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama aku Ica Putri di channel Ica Putri Official. Nah teman-teman semuanya, di sini aku punya video tentang M Kodari dan juga video tentang orang asing yang ikut berorasi membahas tentang peristiwa 98 yang ada sangkut pautnya dengan Pak Prabowo Subianto, di mana orang asing tersebut sepertinya sangat membutuhkan Pak Anies untuk menjadi presiden. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita tonton bareng-bareng videonya. Bukti bahwa PDIP tidak membesarkan Jokowi. Orang-orang yang merasa jumawa karena partainya selama 10 tahun berada di pemerintahan. Hari ini di tangan rakyat kalian tidak ada apa-apanya. Dengan angkuhmu dan kesombonganmu kalian dihancurkan. Pak Jokowi tidak ada apa-apanya kalau bukan karena PDI Perjuangan. Itu yang kalian sebutkan. Ini buktinya. Ketika Pak Joko Widodo sudah tidak lagi punya perasaan kepada partai kalian, kalian nikmati hasilnya. Di mana kehebatan kalian? Hai orang-orang PDI Perjuangan. Calon presidenmu, suara partaimu amblas. Kepada Denny Siregar, semoga PT saya lewat di depan Anda. Selama ini saya teramat sangat ngefans kepada Denny Siregar, karena saya anggap selama ini Bang Denny Siregar ini seorang influencer profesional. Ternyata tidak. Dia hanya seorang influencer PDI Perjuangan. Hari ini Bang Denny Siregar pasti udah influencer, bukan influencer lagi. Supaya Anda tahu, Jokowi tidak pernah dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Yang ada PDI Perjuangan besar di tangan Joko Widodo. Betul Pak. Ya, 2 kali Megawati mengikuti Pilpres, 2 kalinya kalah. Berarti PDI Perjuangan tidak hebat. 2 kali Pak Joko Widodo ikut Pilpres, 2 kalinya menang. PDI Perjuangan hanya takut kehilangan seorang kader paling membanggakan. Tapi ternyata PDI Perjuangan tidak bisa menghargai seorang kadernya yang telah memberikan kurang lebih 10 tahun kepemimpinan di pemerintahan. Mereka berkuasa di parlemen dan pemerintahan. Di pemilu tanggal 14 kemarin, itulah bukti nyata bahwa PDI Perjuangan tidak ada apa-apanya. Ketua umumnya Megawati Soekarno Putri juga tidak punya andil apa-apa. Selama ini dia hanya numpang tenar di atas nama sang proklamator. Lebih tidak. Tidak ada yang dikorbankan Megawati. Kalau Megawati mengorbankan anaknya tidak dicalonkan, dirinya tidak dicalonkan, Megawati tidak berkorban. Hanya saja Megawati pandai waktu itu
Karena apa? Kalau dia memaksakan diri, kalau dia memaksakan anaknya Puan Maharani, partainya akan kalah. Karena apa? Bisa jadi. Anaknya Puan Maharani pun tidak laku dijual di pasaran. Karena tidak punya pengalaman apa-apa, tidak punya prestasi apa-apa. Hanya menang berkoar-koar doang. Itulah PDI Perjuangan. Kali ini kami rubah untuk mencoret ini yang cawapres tentang petun bermasalah. Tahu nggak guys, partai besar itu sakit hatinya sudah stadium 5. Iya. Target operasinya adalah Samsul tidak dilantik menjadi wapres. Mereka sebenarnya sudah legowo kepada Prabowo untuk menjadi pemimpin Nusantara, menjadi presiden. Tapi mereka menarget bahwasanya Gibran tidak akan dilantik. Itu adalah cita-cita mereka. Itulah perintah sang ketua umum. Ya, tapi mereka lupa. Ya, Prabowo adalah Gibran, Gibran adalah Prabowo, Jokowi adalah Prabowo. Pendukung Prabowo adalah pendukung Gibran. 96 juta lebih, bos. Ya. Jadi segeralah move on. Sudahlah. Toh hanya 5 tahun. Ya. Kalau sudah kehendak yang Maha Kuasa, siapapun tidak bisa menghalang-halangi. Ya, mau partai besar sekalipun tidak akan berdaya menghalang-halangi seorang Gibran untuk dilantik menjadi wakil presiden. Paham? Terima kasih. Spesifik, menurut saya, dari fakta-fakta yang ada, harus diadili Jenderal Prabowo, Jenderal Wiranto, Jenderal Hendro Priyono, Jenderal Riamizar, dan juga sponsornya dari Amerika Serikat. Kapan saya wawancara dengan dulu, para pejuang telah berhasil mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Sekarang giliran kita memasuki gerbang kemerdekaan yang sesungguhnya. Paham kan sekarang? Jika ada politikus yang dipuji oleh Amerika, maka curigalah. Pak Prabowo kayaknya sedang tidak baik-baik saja. Sepertinya pihak Amerika ingin Anies yang menang dengan berbagai cara. Paham kan sekarang? Kenapa saya milih Prabowo Subianto? Ngapain coba? Orang asing ikut berorasi di tengah-tengah masa seperti itu. Buat apa coba? Yang pasti Barat punya banyak kepentingan di sini. Yang pasti Barat sedang geram dengan pemerintahan Pak Jokowi. Biar bagaimanapun, orang-orang seperti saya, Muhammad Daniel Awali, wajib membela kedaulatan Republik Indonesia. Semoga saja Pak Prabowo Subianto sampai dilantik nanti, bahkan sampai periode berikutnya, beliau baik-baik saja. Semoga bermanfaat. Semoga, amin. Tancap kayon. Kalau misalnya sampai PDI pun di luar, apakah itu problem bagi pemerintahan Prabowo? Tidak sama sekali. Oh. Tidak sama sekali karena kursinya PDI Perjuangan itu sekitar 18%. Jadi kalau belajar dari pengalaman Pak Jokowi yang sekitar 80% kursi sekarang, maka keberadaan 20% itu manajeble sekali gitu. Nah, sekarang tinggal menurut saya pilihannya bagi Pak Prabowo, apakah yang di luar itu hanya PDI Perjuangan, semuanya di dalam, atau misalnya ada satu partai politik lagi. PKS misalnya. Misalnya dengan PKS, gitu ya. Jadi 27. Ya, sekitar ya, 27 ya. 19-28 kan? Ya, jadi ya masih 73%. Masih oke ya? Masih oke. Kalau saya pribadi sih mengatakan akan lebih aman 80%. Kalau kita bicara pemerintahan yang istilahnya ngebut gitu, 100 km per jam. Ya. Atau ngebut sebagai sebuah pesawat yang pengen cepat mencapai tujuannya. Karena kalau tidak 80%, kalau 70% mungkin turbulensinya agak lebih lumayan, tidak gitu bang. Itu bang. Jadi kalau kita bicara pemerintahan berjalan dengan pemerintahan melaju dengan kencang, menurut saya itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi Prabowo dan
Mas Gibran ini berpikirnya seperti apa sih gitu. Kalau menurut saya sih harus ngebut banget ya, ngebut banget. Kita begitu banyak yang harus dikejar, bukan cuma semata-mata Indonesia Maju 2024, tetapi bagaimana menciptakan lapangan kerja, dan karena itu perlu investasi untuk menjawab tantangan zaman kita 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ya ini bonus demografi, Bang. Bonus demografi, 5 tahun, 10 tahun lagi, anak-anak kita banyak yang lulus dari sekolah, usianya produktif. Itu harus disediakan lapangan kerja. Kalau nggak tersedia lapangan kerja, bisa jadi bencana demografi, masalah sosial, masalah psikologi, dan masalah-masalah lainnya. Yang jelas kalau kita bisa optimalkan bonus demografi, kita punya lapangan kerja banyak, kita punya tenaga kerja juga banyak, maka kemudian kita akan sangat tinggi pertumbuhan ekonominya. Dan itu lebih menjamin tercapainya target Indonesia Maju 2045. Bung Kodari, saya mau tanya yang menarik nih, hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan sangat bagus. Iya, betul. Mengantar keberlanjutan. Semua orang menyaksikannya. Betul. Tetapi ada kesan bahwa dengan sikap PDIP yang mulai agak mengatakan siap di luar gitu ya. Kemudian kalau ke PKS kan dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan cenderung ada orang mengatakan PKS akan masuk nih. Gimana ini masalah transisi pemerintahan supaya Pak Prabowo ini membawahi KIM sekarang ini berlanjut dengan baik seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada kabinetnya? Ya, kita kan baru selesai dengan acara penetapan dari KPU ya. Dan kemarin Pak Prabowo kelihatannya langsung muter-muter nih, langsung komunikasi dengan berbagai kelompok. Yang jelas Pak Prabowo sudah komunikasi dengan Nasdem. Kemudian dengan PKB udah datang juga. Betul. Jadi saya kira hampir pasti bahwa Nasdem dan PKB akan ada di dalam. Yang belum ketemu kan balik lagi dengan PDI Perjuangan ya, dan dengan PKS. Jadi itu dari satu sisi. Di sisi yang lain, kemarin di KPU itu kalau PKS-nya datang, PDIP-nya nggak datang. Jadi saya melihat antara PKS dan PDI ini, yang lebih pasti berada di luar itu adalah PDI Perjuangan sebetulnya. PKS karena datang itu kan artinya mengaku dan menerima hasil Pilpres kan sebetulnya kan. Belum lagi kalau kita bicara sejarah hubungan antara Pak Prabowo dengan PKS. Sangat bagus. Walaupun hubungan itu menurut saya juga harus dibagi dua, Bang. Hubungan dengan lembaga dan hubungan dengan orang. Kalau hubungan dengan lembaga iya. Tapi kalau hubungan dengan orang 2014-2019 itu setahu saya itu sebetulnya lebih banyak dekatnya dengan Anies dan Fahri Hamzah. Yang notabene sekarang udah di partai yang lain. Iya, di Gelora gitu. Jadi kita anggap bahwa ya ke depan ini ya partai yang berada di luar pemerintahan itu adalah PDI Perjuangan gitu. Dan memang bagus juga karena apa? Karena ya PDI Perjuangan kalau masuk ke dalam juga kan dalam tanda kutip banyak nggak enaknya gitu. Kenapa? Ya berkonflik dengan Pak Jokowi, berkonflik dengan Mas Gibran. Ya, kemudian berkonflik dengan Pak SBY. Berkonflik dengan Mas AHY. Luar biasa deh. Saya tambah lagi berkonflik dengan Surya Paloh. Iya, walaupun dengan Pak Prabowo katanya hubungan baik, tetapi ya nggak tahu dengan Bu Titi apa dengan yang lain-lain nanti dan seterusnya. Apakah nyaman juga gitu. Sementara kalau di dalam pun ya dengan ritme yang sudah berbeda per hari ini ya, menyikapi hasil pemilu segala macam, jangan-jangan nanti terulang lagi perbedaan-perbedaan sikap di dalam pemerintahan, artinya mengganggu ritme yang ada. Padahal kita pengen kan pesawat ini melaju dengan cepat. Jangan sampai sudah ada turbulensi di luar, di dalam juga terjadi kerusuhan. Kacau juga itu nanti pesawat. Di luar cuaca buruk, di dalam terjadi keributan. Iya, bisa jatuh tuh pesawat. Jadi berada di luar saja. Nah, kalau saya melihat sih bagus juga sebetulnya kalau bisa 80%. PKS saja aja masuk ke dalam gitu, Bang. Tetapi kan kembali kepada Pak Prabowo ya dengan hitungan-hitungan matematikanya dan hitungan-hitungan politiknya. Yang jelas kalau bicara pemerintahan kabinet bicara mengenai kabinet, ya beliau sangat beruntung menurut saya dengan Pak Jokowi sebagai satu tim. Beliau menteri, tapi juga sudah mulai berproses untuk transisi program-program. Beberapa program mungkin juga sudah mulai dibantu kaji oleh pemerintahan sekarang gitu. Kalau ada yang mengatakan, wah ini masa pemerintah sekarang merebut yang ke depan? Enggak. Kacamatanya adalah bagaimana apa yang mau dilaksanakan itu bisa berjalan dengan secepat-cepatnya. Kacamatanya adalah yang akan datang keberlanjutan dari yang sekarang.
Itu Bang, yang mengatakan bahwa ini Pak Jokowi mau merebut pengaruh yang ke depan dan ya itu tadi itu bagian dari adu domba tadi itu. Iya. Nah, kalau memang segera pasti atau dipastikan saja bahwa PDI Perjuangan itu nanti tidak menjadi bagian dari kabinet tahun 2029 dan dikaitkan dengan ide atau gagasan bahwa ada proses magang bagi menteri-menteri yang akan menjadi menterinya Pak Prabowo 5 tahun ke depan, mungkin menarik juga kalau ada reshuffle kabinet. Transisi ya? Iya, transisi. Karena udah jelas PDI Perjuangan ya dalam tanda kutip tidak sejalan dengan Pak Jokowi pada hari ini. Kemudian ke depan juga nggak akan bersama dengan Pak Prabowo, ya di reshuffle aja menteri-menterinya. Gitu. Oh, dari PDP gitu ya? Iya. Iya. Buat apa? Diganti aja menteri-menterinya, ada berapa kan banyak juga. Nah, itu udah dimasukkan aja dengan menteri-menteri yang diseleksi oleh Pak Prabowo untuk dipertimbangkan menjadi menterinya ke depan dan ada proses transisi di situ. Menurut saya itu bagus buat masyarakat, bagus buat rakyat. Karena apa? Karena ya dia cepat adaptasi nanti gitu 5 tahun ke depan. Oke teman-teman, mungkin aku sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video sampai akhir. Dan aku pengen tahu deh teman-teman, reaksi kalian semua tentang orang asing yang ikut berorasi tadi yang udah aku perlihatkan. Komen di bawah ya. Oke, sampai sini dulu. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.